Di dalam gua yang gelap, suara tajam kapak yang memukul batu terdengar. Seorang pemuda berambut putih berhenti sejenak saat ia melihat tetesan biru bercahaya keluar dari celah di langit-langit. Matanya membelalak karena gembira. Ia akhirnya menemukan sasarannya. Ia dengan hati-hati meletakkan botol untuk menampung cairan yang jatuh itu. Ia mengenali zat bercahaya itu sebagai tinta. Pemuda itu berterima kasih kepada kucing hitam kecil di bahunya. Nero mengakui bahwa penemuan itu hanya mungkin terjadi karena dirinya. Ia melihat ke arah cahaya di pintu keluar gua, berpikir bahwa jika ia membawa tinta ini kembali, korps perintis itu mungkin akhirnya akan menerimanya. Dengan lega, ia berjalan keluar dari gua dan berdiri di gurun kelabu, memandang ke arah kota metropolitan yang besar dan bersinar di kejauhan. Di dalam kota yang cerah itu, kerumunan orang bersorak atas kedatangan para prajurit elit yang dikenal sebagai koloris yang berjalan dengan bangga dengan warna rambut yang cerah. Dua orang warga mengagumi para prajurit itu, mendiskusikan bagaimana tim tersebut berhasil mengalahkan makhluk raksasa lainnya. Mereka tahu bahwa selama para pahlawan ini ada, kota yang bersinar itu akan tetap aman. Namun, adegan beralih ke distrik bayangan yang lebih gelap dan suram. Sederet orang menunggu di luar gedung tempat papan pengumuman mengumumkan ujian masuk korps perintis tingkat C, yang menyatakan bahwa siapapun yang berkulit berwarna dipersilakan. Tiba-tiba, pemuda berambut putih itu terlempar keluar dengan keras, jatuh ke tanah. Dua penguji menatapnya. Salah satu dari mereka berteriak bahwa tempat ini bukan untuk orang-orang seperti dia. Pemuda itu berdiri dengan frustrasi, mengulurkan botol tinta biru. Dia menuntut untuk mengetahui masalahnya, bersikeras tinta itu membuktikan kualifikasinya. Penguji itu menuding bocah itu dengan jari menuduh dan menjelaskan kenyataan pahit bahwa dia ditolak karena dia tidak berkulit. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini, peran ditentukan saat lahir dan mengejek bocah itu karena tidak mengetahui tempatnya. Penguji berambut merah melepaskan gelombang energi merah, menyebut pemuda itu sangat tidak berkulit. Tokoh utama berambut putih itu tersentak, mengerang kesakitan saat energi itu membanjirinya. Berdiri di puncak tangga, penguji itu menguliahi bocah yang berlutut itu tentang para pionir. Dengan ekspresi sombong, ia menyatakan bahwa hanya orang-orang terpilih seperti dirinya yang mampu menjadi salah satunya. Penguji menjelaskan bahwa tanah hitam di luar kota adalah tempat di mana yang lemah tidak dapat bertahan hidup, lanskap mengerikan yang ditelan kegelapan dan dipenuhi dengan binatang buas berbahaya yang dikenal sebagai makhluk. Ia mengagungkan para pionir yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjelajah, mengumpulkan sumber daya, dan melawan monster-monster ini demi kemanusiaan, sehingga memperoleh gelar pahlawan. Kembali ke masa kini, penguji menatap dingin ke arah protagonis, menyatakan bahwa bagi orang yang tidak berwarna, mencapai hal-hal seperti itu mustahil. Ia menghina bocah itu, menyuruhnya untuk tahu tempatnya dan tetap melakukan pekerjaan kasar. Ia mengeluarkan ancaman terakhir, memperingatkan bocah itu bahwa ia akan mati jika kembali, dan membanting pintu hingga tertutup. Ditinggal sendirian, protagonis menunduk saat suara lembut keluar dari dadanya. Nero, si kucing hitam, menjulurkan kepalanya dari jaket bocah itu. Sang protagonis membelai kucing itu dengan lembut, mengatakan bahwa mereka bisa mencoba di tempat lain karena ia sudah terbiasa dengan penolakan semacam ini. Meskipun dipermalukan, ia memaksakan senyum penuh tekad dan berjanji kepada Nero bahwa ia akan menjadi pewarna terhebat yang pernah ada. Ia segera memasukkan kembali kucing itu ke dalam pakaiannya. Khawatir seseorang akan melihatnya. Sang protagonis berjalan melalui jalan-jalan industri, bertanya-tanya kemana ia akan pergi selanjutnya. Saat ia berjalan dengan sedih, ia berharap menemukan tempat yang mau menerima mereka. Tanpa sadar ia sedang diawasi dari atas oleh seorang pria berambut hijau. Kemudian, sang protagonis berdiri di alun-alun yang ramai, memeriksa buku catatannya. Ia dengan kasar mencoret lokasi lain dalam buku yang penuh dengan nama-nama yang dicoret. Menyadari bahwa ia telah ditolak di mana-mana, ia lelah dan kalah. Dengan pasrah, ia mendekati sebuah gedung dengan tanda bertuliskan Mari Workshop. Sambil bergumam bahwa itu tidak dapat dihindari, ia membuka pintu dan memanggil pemiliknya. Di dalam, seorang gadis berambut putih dan berkacamata mendorong kacamatanya ke atas dan menyambutnya kembali dengan senyum ceria. Mari memperhatikan ekspresi muram sang protagonis dan menduga ia gagal dalam ujian lainnya. Saat Nero melompat ke atas meja, ia menyapa kucing itu dengan hangat. Ia mencoba menghibur sang protagonis, bersikeras bahwa para penguji tidak menyadari bakatnya. Namun, ia tetap patah semangat, bertanya apa gunanya kekuatannya jika tidak ada yang mau menerima orang yang tidak berwarna. Mari berpendapat bahwa keahliannya terbukti dengan fakta bahwa ia berhasil membawa kembali sumber daya dari tanah hitam yang berbahaya. Sang protagonis tetap rendah hati, mengklaim bahwa kelangsungan hidupnya hanya mungkin terjadi karena Nero membantunya. Mengubah topik pembicaraan, ia meletakkan botol tinta biru di atas meja dan bertanya apakah ia dapat membelinya. Mari senang dan setuju untuk membayarnya dengan baik. Ia menuangkan cairan biru ke dalam sistem pipa, mengeluh bahwa harga tinta meroket karena kekurangan. Sang protagonis mencatat, kelangkaan ini adalah alasan mengapa orang-orang menyerukan lebih banyak pionir. Pemandangan mesin menunjukkan mata pencaharian mereka bergantung pada cairan berwarna-warni ini. Sang protagonis merasa frustrasi karena tidak ada inti yang mau mempekerjakannya. Mari bertanya apakah ia telah memikirkan sarannya sebelumnya. Ketika ia ragu-ragu, mengatakan tempat yang disebutkannya tampak agak. Mari tiba-tiba membanting selembar kertas di atas meja, berteriak bahwa ia harus mencoba segalanya. Selebaran itu mengungkap pengumuman perekrutan untuk Korps Perintis Fajar peringkat S,
yang menyatakan bahwa ujian masuk terbuka untuk semua orang dan hanya berdasarkan keterampilan. Sang protagonis menatap kertas itu dengan kaget. Ia mengakui bahwa ia selalu ragu untuk melamar ke korps peringkat S yang bergengsi itu, dengan asumsi bahwa ia akan gagal. Ia bertanya-tanya apakah tempat seperti itu benar-benar akan mengakui keterampilannya. Mari mendorongnya untuk mengambil kesempatan itu, menegaskan kembali bahwa jika itu benar-benar berdasarkan keterampilan, ia mungkin akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak ia dapatkan. Mari tersenyum, mengingatkannya bahwa ia sudah lama ingin menjadi seorang pewarna. Sebuah kilas balik memperlihatkan seorang protagonis muda yang kesepian di tengah hujan memeluk Nero, mengungkapkan bahwa ia telah memegang mimpi ini sejak kecil. Mari meyakinkannya bahwa ia akan selalu mendukungnya. Didorong oleh kepercayaan dirinya, sang protagonis tersenyum dan memutuskan bahwa ia tidak bisa ragu lagi. Ia dengan kuat meraih selebaran perekrutan itu. Dengan tekad yang baru, ia melambaikan tangan kepada Mari dan meninggalkan bengkel. Berjalan melalui gang-gang sepi di distrik bayangan, sang protagonis mencengkeram selebaran itu, berpikir bahwa ia perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk ujian. Tiba-tiba, dia berhenti saat Nero bereaksi terhadap kehadiran di belakang mereka. Sebuah suara dengan santai bertanya ada apa, dan sebuah tangan yang memegang tongkat kayu berujung bola hijau menyala muncul dari bayang-bayang. Pria berambut hijau yang telah memata-matainya mengarahkan tongkatnya langsung ke protagonis. Sebuah crosshair ajaib mengunci punggungnya. Tanpa ragu, dia menembakkan bilah energi hijau. Sang protagonis berbalik kaget, tetapi dia terlalu lambat. Ledakan energi itu menghantamnya dengan keras, membuatnya menjerit kesakitan. Saat dia pingsan, pria berambut hijau dan asistennya berdiri di atasnya. Penyerang itu mengejeknya, mengatakan bahwa meskipun dia menghindari tembakan langsung yang mematikan, dia akan segera mati juga. Berdarah dan tidak dapat bergerak, protagonis itu terbaring di trotoar sementara penyerang itu dengan dingin berkomentar bahwa tidak ada yang peduli jika orang yang tidak berwarna mati. Sang protagonis dengan lemah memanggil kucingnya. Melihat wajah Nero yang ketakutan mengintip dari balik pakaiannya, bocah itu menggunakan sisa kekuatannya untuk mendesak kucing itu melarikan diri. Adegan beralih ke area industri yang ditandai dengan peringatan untuk tempat pembuangan limbah tinta. Sang protagonis mengerang saat ia sadar kembali, hanya untuk melihat pria berambut hijau tersenyum padanya. Pria itu mencengkeram kerah bajunya, menggantungnya di atas tong besar berisi lumpur hitam. Ia mengejek sang protagonis, mengatakan bahwa ia tidak beruntung jika dilempar ke sana saat masih hidup. Penyerang menjelaskan bahwa lubang itu berisi limbah tinta, campuran mematikan yang melarutkan apapun yang disentuhnya, memastikan tidak ada mayat yang tersisa. Karena ketakutan, sang protagonis berjuang dan menuntut untuk mengetahui siapa pria ini dan mengapa ia diserang. Pria berambut hijau itu mengungkapkan bahwa ia dan rekannya terkejut sebelumnya saat memata-matainya. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa saat menonton, mereka tidak tertarik pada anak laki-laki itu, tetapi pada makhluk yang bersembunyi di jaketnya. Pria itu menjelaskan bahwa makhluk dengan kecerdasan untuk mengikuti manusia adalah penemuan yang luar biasa. Ia menyebut Nero sebagai makhluk langka sejati sambil mengencangkan cengkeramannya di leher sang protagonis. Di belakangnya, asistennya mengangkat sangkar kecil. Di dalam, Nero duduk terperangkap dan menangis sementara sang protagonis melihat dengan ngeri, menyadari temannya telah ditangkap. Putus asa, sang protagonis meraih kerah pria berambut hijau itu, berteriak padanya untuk melepaskan kucing itu. Si penyerang tidak terkesan, mengejek kemarahan bocah itu sebagai hal yang menyedihkan, matanya bersinar karena keserakahan. Ia menjelaskan makhluk itu terlalu berharga bagi pemilik yang tidak berwarna dan akan dijual dengan harga yang sangat mahal di pasar gelap. Ia dengan mudah mengalahkan bocah itu, mencekiknya dan mengangkatnya ke udara, mencibir bahwa hewan peliharaan itu terlalu baik untuknya. Saat ia tergantung tak berdaya, sang protagonis memarahi dirinya sendiri karena ceroboh di distrik bayangan. Ia merenungkan masa lalunya yang sepi, berpikir bahwa meskipun ia selalu menanggung diskriminasi, ia sama sekali menolak untuk kehilangan Nero, satu-satunya keluarganya. Karena hal seperti ini, dengan ledakan amarah, ia memperingatkan pria itu untuk tidak main-main dengannya dan mengencangkan cengkeramannya pada lengan penyerang. Pria berambut hijau itu berhenti sejenak, menyadari sesuatu yang aneh. Ekspresinya berubah dari arogansi menjadi syok saat energi berderak di sekitar wajahnya. Aura hijau yang berputar-putar mengalir dari penyerang ke tangan protagonis, dan pria itu berteriak panik, merasakan sesuatu disedot paksa keluar dari tubuhnya. Ketakutan oleh sensasi yang tidak diketahui ini, pria itu dengan kasar mengguncang bocah itu, melemparkannya ke belakang ke dalam tong limbah tinta beracun. Penyerang itu menganggap pertemuan itu sebagai buang-buang waktu, sementara Nero menangis putus asa dari kandangnya. Para penjahat menyatakan bahwa mereka sekarang kaya dan menuju ke pasar gelap, mengabaikan air mata kucing itu. Jauh di bawah cairan hitam, protagonis menyaksikan cahaya memudar. Mendengar tangisan Nero semakin jauh, dia mencoba berenang, tetapi tubuhnya lumpuh. Saat ingatan melintas di depan matanya, dia bertanya-tanya apakah ceritanya akan berakhir di lubang gelap ini. Namun, bayangan dirinya yang lebih muda mencengkeram kucing itu muncul. Dia menyadari bahwa dia belum bisa menyerah karena dia masih memiliki janji yang harus ditepati. Jauh di dalam kehampaan, sebuah suara misterius bertanya kepada protagonis yang tidak sadar mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Bingung, protagonis meminta suara itu untuk mengidentifikasi dirinya. Teks besar melintas di hadapannya,
memerintahkannya untuk menerimanya. Aliran pikiran menghujaninya, mendesaknya untuk menyelamatkan Nero dan menerima warna aslinya. Wajah sang protagonis menjadi tertutup bayangan saat suara itu menuntutnya untuk mengambil kembali kekuatannya. Sebuah tangan terulur dari pusaran cairan hitam yang berputar-putar. Sang protagonis berdiri tak bergerak saat sulur kegelapan menghilang di atasnya. Dia melihat ke bawah ke tangannya, yang sekarang dilingkari energi hitam, bingung karena dia berada di dalam tinta. Ingatannya terpecah-pecah, tetapi dia menyingkirkan pikiran itu untuk fokus pada apa yang penting. Sekarang siluet bayangan dengan mata putih bersinar. Dia mempertanyakan telah menjadi apa dia. Suara rengekan lembut memotong kesunyian, menarik perhatian entitas itu. Dia mendongak untuk melihat dua sosok buram berdiri tinggi di atas, memegang sangkar kecil. Di dalam, Nero berteriak. Pemandangan rekannya menyadarkan sang protagonis kembali ke kenyataan, dan dia menegaskan bahwa dia harus menyelamatkan Nero. Dia mengulurkan tangan kegelapan ke arah orang-orang itu. Tiba-tiba, semburan energi hitam besar meletus dari kedalaman. Pria berambut hijau dan asistennya tersentak ketakutan, berteriak. Mereka melihat ke bawah ke lubang pembuangan dan terkejut melihat genangan tinta yang mematikan telah menghilang, hanya menyisakan sosok gelap yang berdiri di bawah. Makhluk itu, yang memancarkan aura yang tidak menyenangkan, mulai berjalan ke arah mereka. Pria berambut hijau itu gemetar ketakutan, matanya membelalak tak percaya. Saat cakar bayangan raksasa turun ke arah mereka, dia tergagap, bertanya-tanya apakah makhluk mengerikan ini adalah makhluk hidup. Akibat ledakan itu meninggalkan pemandangan kehancuran total di distrik bayangan. Seorang pria tua yang panik berteriak kepada seorang petugas polisi, bersikeras bahwa dia melihat tangan kecil tiba-tiba muncul entah dari mana, menyebabkan letusan besar energi gelap yang menghancurkan seluruh area. Saat debu mengendap, petugas medis membawa pergi tubuh penyerang berambut hijau dan asistennya yang tidak sadarkan diri. Sekelompok pendatang baru mengamati para korban. Seorang pria berambut merah dan seorang wanita berambut biru melihat ke bawah ke arah para pria yang terluka, memperhatikan bahwa para pionir peringkat B ini telah benar-benar kehilangan warna mereka. Wanita berambut biru itu bingung, tidak dapat memahami apa yang dapat menguras warna seseorang, tetapi rekannya menyarankan agar mereka fokus pada misi mereka. Pria berambut merah menyatakan bahwa mereka datang karena laporan tentang makhluk besar yang muncul di dalam kota. Petugas polisi di lokasi terkejut saat menyadari bahwa dia berbicara dengan seorang pewarna berpangkat tinggi. Dia dengan gugup bertanya mengapa orang-orang elit seperti itu berada di distrik bayangan, dan wanita berambut biru itu dengan sopan menjelaskan bahwa mereka ada di sana untuk menyelidiki. Pria berambut merah itu meminta untuk ditunjukkan lokasi tabrakan, dan petugas yang terintimidasi itu memimpin jalan. Kedua penyelidik itu berdiri di depan kawah besar. Pria berambut merah itu memeriksa puing-puing dan memperhatikan noda gelap sementara rekannya memastikan ada jejak makhluk itu. Dia menunjukkan bahwa sangat tidak biasa bagi makhluk itu untuk muncul tiba-tiba di dalam kota, terutama di pinggiran kota, menjelaskan bahwa biasanya hanya hewan kecil yang ditemukan di dalam tembok kota. Melihat ke dalam lubang yang dalam, pria berambut merah itu bertanya-tanya apakah mereka sedang berhadapan dengan varian monster baru. Dia tampak bosan tetapi serius, menyadari bahwa melacak entitas unik ini akan merepotkan karena tidak sesuai dengan pola yang biasa. Adegan beralih ke lanskap terpencil tempat puing-puing bertumpuk tinggi. Dalam kegelapan, seekor kucing menjerit. Kai, yang berbaring dalam bayang-bayang, mengerang kesakitan. Ia merasakan lidah yang kasar dan terbangun untuk menemukan Nero menjilati rambutnya. Merasa lega, Kai segera menarik Nero ke dalam pelukan erat. Sangat gembira karena kucing itu selamat. Namun, rasa sakit fisik menghantamnya dan ia meringis. Kai duduk dengan bingung dan mencoba mengingat apa yang terjadi. Ia ingat para bajingan yang menyerangnya dan melemparkannya ke dalam tong, mengingat jatuh ke dalam cairan hitam beracun dan tenggelam. Matanya membelalak kaget saat ia memikirkan keselamatannya. Ia mengangkat tangannya dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah hal yang mustahil telah terjadi. Ia menyentuh kepalanya dan merasakan sesuatu yang berbeda. Rambutnya, yang dulu putih, kini hitam legam. Kai mencengkeram rambut hitam barunya, menatap ke depan dengan kebingungan total. Tidak dapat memahami bagaimana ia masih hidup atau mengapa penampilannya berubah drastis. Berdiri dalam kegelapan pekat, Kai melihat sekeliling bertanya-tanya mengapa ia tidak dapat melihat apapun. Ia memanggil temannya dengan putus asa, meminta bantuan Nero. Sebagai tanggapan, kucing hitam itu melompat ke udara dan berputar cepat, memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menerangi area tersebut. Cahaya yang tiba-tiba itu memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Mereka berada di sebuah gua yang dalam, dikelilingi oleh segerombolan makhluk gelap dan mengerikan. Kai menatap dengan kaget, terbata-bata saat ia mencoba untuk memahami di mana mereka berada. Ia menyadari dengan ngeri bahwa mereka berada di tanah hitam, tanah tandus yang jauh di luar kota. Ia ingat daerah ini, hutan hitam, sangat mematikan sehingga hanya pionir peringkat B yang diizinkan masuk. Menyadari monster-monster itu mengerumuni mereka, Kai panik. Ia berteriak agar Nero mengikutinya dan segera melarikan diri. Kucing yang bersinar itu terbang di sampingnya, menerangi jalan. Saat Kai berlari menyelamatkan diri, ia nyaris menghindari ular besar seperti bayangan,
berseru bahwa situasinya sangat berbahaya. Meskipun berbahaya, Kai berterima kasih kepada Nero atas cahayanya. Saat mereka berlari melewati hutan yang gelap, mereka memanjat tebing berbatu untuk melarikan diri dari para monster yang mengejar mereka. Kai mengikuti cahaya Nero saat mereka melompat menuruni jurang vertikal yang dalam untuk menjaga jarak antara mereka dan gerombolan itu. Saat berlari, ekspresi Kai berubah dari takut menjadi bingung saat dia menyadari sesuatu yang aneh tentang kondisi fisiknya. Dia melihat dadanya yang memancarkan energi gelap dan menyadari tubuhnya terasa luar biasa. Dia menyadari dengan terkejut bahwa bahkan setelah berlari begitu lama, dia sama sekali tidak lelah. Dia melompati jurang yang lebar dengan sangat mudah, menyadari bahwa dia bergerak lebih cepat dan lebih lincah dari sebelumnya. Dia mendarat dengan mantap, tercengang oleh kenyataan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan energi misterius baru. Nero merasakan bahaya terlebih dahulu, telinganya menajam saat dia menyadari ancaman mendekat. Makhluk bayangan seperti serigala yang ganas menerjang Kai, membuatnya lengah. Kai terlambat menyadari bahwa posisi bertahannya lemah dan dia tidak dapat memblokir serangan itu. Yakin bahwa dia akan mati, dia memejamkan mata dan bersiap untuk gigitan itu. Gigi monster itu mencengkeram lengan Kai dengan kuat, tetapi alih-alih merobek kulit, suara retakan keras bergema. Gigi monster itu hancur total saat mengenainya, membuat makhluk itu kebingungan. Kai membuka matanya, tertegun mendapati dirinya masih hidup. Serigala bayangan, yang sekarang ompong dan ketakutan, merintih dan mundur ke semak-semak. Kai memeriksa lengannya dan menyadari bahwa dia baik-baik saja tanpa goresan. Dia menatap tangannya dengan tidak percaya, berpikir pukulan seperti itu seharusnya berakibat fatal. Matanya membelalak saat dia akhirnya mengerti bahwa daya tahan ini adalah kekuatan warna yang telah dia cari. Tiba-tiba, getaran hebat mengguncang tanah, menarik perhatian Kai dan Nero. Siluet besar mulai muncul dari kegelapan, menjulang di atas mereka. Monster bermata satu raksasa memanjat punggung bukit, bersinar dengan energi yang mengancam. Kai menatap ke atas dengan ngeri, mengidentifikasi monster itu sebagai Cyclops. Saat monster itu mengangkat lengan besar untuk menghancurkannya, Kai bertanya-tanya mengapa predator yang biasanya hidup jauh di dalam hutan hitam berada sejauh ini. Cyclops itu menghantamkan tinjunya ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar, membuat Nero menjerit saat puing-puing beterbangan kemana-mana. Kai selamat dari benturan itu, duduk di tengah reruntuhan. Ia mengakui pukulan itu berat, tetapi seringai percaya diri mengembang di wajahnya saat ia menyadari bahwa ia sebenarnya memiliki kesempatan untuk menang. Kenangan masa lalunya, menjadi anak yang kesepian, menghadapi penolakan, dan dipukuli, melintas di benaknya. Ia mengakui bahwa ia akhirnya memperoleh kekuatan yang selalu ia dambakan, dan memutuskan bahwa segalanya akan berbeda sekarang. Energi berderak di lengannya saat ia mengepalkan tinjunya, bertekad bahwa ia tidak perlu melarikan diri lagi. Kai berdiri tegak, mengepalkan tinjunya saat ia bertekad bahwa ia sudah selesai berlari. Kenangan tentang perjuangan masa lalunya membanjiri pikirannya. Ia berfokus pada sensasi kuat yang aneh yang muncul dari dalam dan tiba-tiba tubuhnya diselimuti bayangan. Ia berubah menjadi makhluk berenergi gelap murni dengan mata putih bersinar. Cyclops itu meraung marah dan mengulurkan tangan raksasanya untuk menghancurkan sosok kecil itu. Namun, Kai melontarkan dirinya dari tanah dengan kekuatan yang dahsyat. Terbang di udara, ia bersiap untuk menyerang. Ia melancarkan pukulan dahsyat yang menghancurkan monster raksasa itu menjadi berkeping-keping. Kekuatan pukulan itu menciptakan gelombang kejut besar yang menerjang lanskap, membuka jalan di antara pepohonan. Kai terbang tinggi di udara, dikelilingi oleh puing-puing musuhnya. Ia tetap dalam wujudnya yang berubah sejenak. Tetapi kemudian matanya melebar saat ia menyadari sesuatu berubah. Energi gelap itu tiba-tiba menghilang, dan ia mendapati dirinya melayang tinggi di atas lanskap yang rimbun di bawah sinar matahari yang cerah. Ia menatap ke bawah dengan kagum ke hutan yang semarak dan air terjun di bawahnya, terkesima oleh warna-warna alam yang hidup di sekelilingnya. Secepat datangnya, kekuatan itu lenyap dan rambutnya kembali memutih. Ia menunduk dengan bingung. Kepanikan muncul saat ia menyadari gravitasi mengambil alih dan ia tak berdaya di udara. Sambil berteriak ketakutan, ia jatuh dengan cepat ke arah pepohonan dan menabrak hutan di bawahnya. Kai menyeret dirinya keluar dari puing-puing akibat kejatuhannya sementara Nero melayang di atas. Kai tampak khawatir, ia jatuh berlutut, terengah-engah saat energi gelap yang menyelimutinya mulai menguap seperti asap. Ia menyadari dengan ngeri bahwa warna kulitnya memudar dengan cepat. Kepanikan pun muncul saat Kai menyadari kekurangan dari kemampuan barunya. Ia menyadari bahwa semakin ia menggunakan kekuatan yang kuat ini, semakin cepat pula kekuatan itu terkuras dari tubuhnya. Dan dengan kecepatan seperti ini, ia akan menjadi tak berdaya. Tiba-tiba, dunia di sekitarnya menjadi gelap gulita dan sebuah suara misterius bergema di benaknya, menanyakan apa yang sedang ia tunggu. Suara itu memerintahkannya untuk bertindak, menunjukkan bahwa mangsanya tergeletak tepat di depannya dan mendesaknya untuk segera memakannya. Kai melihat ke bawah ke sisa-sisa Cyclops yang baru saja dikalahkannya. Suara itu memanipulasinya, menanyakan apakah ia ingin hidup dan memerintahkannya untuk mengulurkan tangannya. Kelelahan dan berkeringat, Kai berjuang untuk tetap sadar. Ia tampak putus asa saat suara itu terus menuntutnya untuk menggunakan tangannya. Matanya bersinar samar saat ia berjuang untuk bertahan hidup. Dengan gemetar,
ia mematuhi perintah naluriah dan mengulurkan tangannya ke sisa-sisa monster itu. Kai meletakkan tangannya dengan kuat di atas bangkai siklop itu. Seketika, teknik gelap aktif, dan dia mulai menyerap energi bayangan yang tertinggal di tubuh monster itu. Nero menyaksikan dengan mata terbelalak dan terkejut saat pemiliknya melakukan hal yang mengerikan ini. Pilar cahaya hitam besar meletus dari hutan, menembus langit saat Kai menghabiskan seluruh energinya. Saat cahaya memudar, Kai terengah-engah, kelelahan perlahan meninggalkan tubuhnya. Dia bersandar pada batu, rambutnya hitam kembali, dan energinya pulih. Dia melihat ke langit, lega, menyadari bahwa dia akan selamat. Kembali ke bengkel Mari, hari itu tampak damai. Di dalam, Mari sedang mengerjakan cetak biru ketika bel pintu menarik perhatiannya. Dia mendongak dan melihat sosok siluet misterius berjubah compang camping berdiri di ambang pintu. Berusaha bersikap sopan, Mari menyambut orang asing itu dengan senyuman, meskipun dia sudah gemetar karena gugup. Dia bertanya apakah mereka punya permintaan khusus, tetapi sosok berkerudung itu hanya berdiri di sana, memancarkan aura gelap. Orang asing itu melangkah maju dengan berat. Mari, yang kini tampak gugup, memanggilnya, menunjukkan bahwa dia tampak mencurigakan. Ketika dia terus mendekat, dia panik dan meraih kunci Inggris besar, memperingatkannya bahwa dia akan menyerang jika dia mendekat. Sosok itu tiba-tiba berlari ke arahnya, menyebabkan Mari menjerit ketakutan dan memejamkan matanya. Namun, penyusup itu berhenti dan membuka tudung kepalanya, memperlihatkan senyuman yang familiar. Dia menyuruhnya untuk tenang. Kai memperlihatkan wajahnya, menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Dia mengatakan padanya bahwa itu hanya dia, meskipun dia mengakui bahwa dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri sekarang. Mari menjatuhkan sikap defensifnya, matanya membelalak karena terkejut. Dia tergagap, tidak dapat memproses perubahan drastis pada wajahnya. Suaranya bergema di luar saat dia berteriak tidak percaya, menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi dengan penampilannya. Mari gemetar, mencengkram pipa logam dengan ketakutan saat dia menghadapi sosok berkerudung itu. Tiba-tiba, ketakutannya berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Dia mengeluarkan palu dan kunci Inggris, berteriak bahwa dia tidak akan memaafkan bajingan yang menyakitinya. Dia mengayunkan perkakasnya dengan liar, berteriak bahwa mereka pantas kepalanya dihancurkan, sementara Kai dengan panik mencoba menenangkannya, meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Menyadari bahwa itu benar-benar dia, Mari meletakkan kunci pas itu, mengakui bahwa dia terbawa suasana karena dia takut setelah kehilangan kontak dengannya. Ekspresinya melembut menjadi senyuman lega dan dia memberitahu Kai bahwa dia senang Kai aman. Kai meminta maaf karena membuatnya khawatir. Dalam hati, Kai merenungkan absurditas situasinya, berpikir bahwa selamat dari jatuh ke tinta beracun dan mendapatkan warna adalah hal yang tidak dapat dipercaya. Dia menyuarakan kekhawatirannya kepada Mari, mencatat bahwa warna barunya adalah hitam, yang diasosiasikan dengan monster, dan bertanya-tanya apakah orang akan memandangnya dengan buruk. Namun, dia dengan cepat menepis kekhawatiran itu, memutuskan bahwa yang penting adalah dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pewarna. Dia menyatakan bahwa dia akan langsung mengikuti ujian masuk inti perintis dan berterima kasih kepada Mari atas bantuannya. Kai kemudian dengan malu-malu bertanya apakah dia dapat meminjam beberapa pakaian, berjanji untuk mengembalikannya. Mari tampak jengkel, dan bertanya berapa kali dia akan mengemis. Namun, dia tersenyum hangat, menyuruh Kai untuk mempertimbangkannya sebagai investasi untuk mendapatkan pewarna rambut masa depan. Tiba-tiba dia meraih tangan Kai dan menariknya, menyuruhnya untuk mengikutinya. Kai tampak terkejut saat dia dengan riang mengumumkan bahwa dia memiliki barang-barang yang sempurna untuknya. Adegan beralih ke kerumunan besar calon pionir yang berbaris menaiki tangga gedung besar seperti Coliseum. Di dalam, ratusan peserta berkumpul di lantai, yang ditandai dengan platform persegi putih besar, mempersiapkan ujian. Di antara kerumunan, sekelompok tiga pria mengobrol dengan gugup. Seorang pria berambut biru dan nomor 183 di dadanya mencoba menenangkan temannya yang cemas. Temannya yang berambut merah muda itu mengungkapkan ketidakpercayaan bahwa mereka telah berhasil sejauh ini, bersiap untuk mengikuti ujian untuk Korps Perintis Fajar yang bergengsi. Kelompok peringkat S ini dikenal karena pencapaiannya dalam menjelajahi tanah hitam yang berbahaya yang terdiri dari pewarna rambut terampil yang dipandang sebagai harapan kota yang bersinar. Namun, para kandidat khawatir karena banyak saingan kuat telah berkumpul. Kelompok itu memperhatikan seorang wanita berambut biru panjang yang dikabarkan sebagai putri dari keluarga kulit berwarna terkenal berdiri di samping seorang pria bertopi beni. Mereka juga melihat bintang-bintang baru lainnya seperti seorang anak laki-laki berambut merah muda dan berkacamata serta seorang pria bertopeng gas. Meskipun ada banyak pesaing, kelompok itu sepakat bahwa satu orang mendapat perhatian paling banyak. Mereka melihat ke arah seorang pria muda dengan rambut hijau acak-acakan dan mata yang tajam. Ini adalah Gail, pedang Gail, dan orang-orang percaya dia dijamin lolos. Rumor mengatakan dia cukup kuat untuk menangani makhluk berbahaya sendirian. Namun, dia juga terkenal karena sifatnya yang kejam dan kasar, yang kabarnya membuatnya dikeluarkan dari inti sebelumnya. Pria berambut biru, nomor 183, tertawa dengan arogan, mengklaim bahwa dia tidak takut pada orang-orang seperti Gail. Tiba-tiba, bayangan gelap jatuh di atasnya. Gail muncul tepat di belakang pria yang sombong itu, menantangnya untuk mengatakan itu lagi. Pria berambut biru itu membeku ketakutan saat Gail memandang rendah mereka dengan jijik, menyebut mereka anak nakal yang konyol. Gail berjalan pergi dengan kekecewaan. Ia mengeluh bahwa meskipun ini adalah ujian peringkat S,
persaingannya sangat rendah. Saat ia melihat para peserta, ia mencoret mereka semua dalam hati, berpikir tidak ada satupun yang menonjol di antara mereka. Namun, matanya menyipit saat ia melihat satu pengecualian, gadis berambut pirus. Ia mengidentifikasinya sebagai Ellie Kayan, putri kedua keluarga Qian. Gail menyeringai, mengakui bahwa gadis itu setidaknya cukup baik untuk diperhatikan. Saat ia mengulurkan tangan ke arah kerumunan dalam imajinasinya, ia bertanya-tanya dengan penuh harap bagaimana mereka semua akan bereaksi terhadap ujian yang akan datang. Sebuah pengeras suara mekanis berderak hidup, meminta perhatian para kandidat. Gail dan Ellie menoleh ke arah panggung saat suara itu menyatakan bahwa ujian masuk untuk Korps Perintis Fajar secara resmi dimulai. Seorang pria dengan rambut pirang cerah dan mata kuning berdiri di podium, mengumumkan bahwa ujian dimulai sekarang. Kerumunan terkesiap, menyadari bahwa pengujinya adalah seorang pewarna terkenal dari Korps Perintis Fajar. Para kandidat berbisik dengan gembira, mengenalinya sebagai pahlawan yang memberikan kontribusi besar pada perburuan makhluk baru-baru ini. Mereka menyadari bahwa jika seorang pewarna elit seperti dia muncul, inti pasti serius dengan perekrutan ini. Para kandidat merasakan kehadiran yang luar biasa terpancar darinya, menyadari bahwa anggota inti peringkat S berada di level yang berbeda. Penguji melihat ke bawah ke arah kerumunan dan menyambut mereka. Dia berterima kasih kepada semua orang yang telah mendaftar, mengakui bahwa mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri, baik uang, kekuasaan, kehormatan, atau tugas. Namun, dia menyatakan dengan dingin bahwa tidak ada alasan yang benar-benar penting. Matanya berbinar, penguji menjelaskan bahwa pada akhirnya hanya keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mencapai apapun. Dia menyatakan bahwa mereka mencari kandidat yang sangat kuat yang mampu menjelajah ke tanah hitam untuk merebut kembali wilayah manusia. Dia memberitahu mereka untuk melihat sekeliling dengan menyatakan bahwa orang-orang biasa-biasa saja tidak dibutuhkan dan bahwa mereka akan segera mulai. Dia menunjuk ke platform persegi di tanah yang mengumumkan bahwa ujian pertama akan menjadi turnamen. Dia menjelaskan bahwa kemampuan bertarung adalah keterampilan yang paling penting bagi seorang pionir karena dunia di luar kota adalah tempat yang brutal di mana hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Dia mengepalkan tinjunya dan memerintahkan para kandidat untuk membuktikan kemampuan mereka. Ia menjelaskan bahwa mereka yang lolos babak pertama akan ditentukan oleh hasil turnamen dan menginstruksikan mereka untuk melangkah ke atas panggung saat nomor mereka dipanggil. Penguji memanggil nomor 126 dan nomor 286. Gail nomor 126 melangkah maju dengan ekspresi serius. Penonton bergumam, menyebut Gail kelas berat dan mengungkapkan rasa kasihan kepada siapapun yang harus melawannya begitu awal. Namun, Gail tersenyum nakal, berpikir dia beruntung bisa bersenang-senang sejak awal karena dia hampir mati karena bosan. Matanya menyipit karena kegembiraan yang berlebihan saat dia bertanya-tanya bagaimana dia harus bermain dengan lawannya. Gail memperhatikan seseorang mendekati panggung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan pria menyeramkan yang berjalan ke arahnya. Berdiri di seberang Gail adalah sosok yang sepenuhnya tersembunyi dalam jubah compang camping yang mengenakan tanda nomor 286. Gail menganalisisnya, berpikir bahwa sikap sosok berkerudung itu tampak canggung dan lemah. Gail mencengkeram gagang senjatanya, memutuskan bahwa berbicara tidak penting lagi, dia menghunus pedangnya dengan suara tajam, menyatakan bahwa dia lelah karena terus berdiam diri. Melepaskan kekuatannya, dia mengayunkan pedangnya, menciptakan garis-garis besar energi angin hijau. Memutuskan untuk tidak menahan diri, para penonton menyaksikan dengan kagum. Mengenali teknik khasnya sebagai pedang badai. Saat pedang-pedang hijau yang bersinar muncul di udara di sekelilingnya, penonton memujinya sebagai seorang jenius karena menangani ilmu pedang tingkat lanjut di usianya. Gail menatap tajam ke arah lawannya, menantang sosok berkerudung itu untuk mencoba dan memblokir serangannya. Dengan kecepatan tinggi, Gail menghentakkan kaki ke tanah untuk mengumpulkan momentum, mengancam akan mencabik-cabik lawannya jika dia gagal mempertahankan diri. Dia menyerbu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa, mengelilingi dirinya dalam pusaran energi. Sosok berkerudung itu berdiri diam dan diam, tidak bergerak menghadapi serangan yang mendekat. Saat Gail turun dari udara, mengayunkan pedangnya ke bawah sambil berteriak, sosok berkerudung itu langsung melangkah maju dan memberikan pukulan hook kiri yang dahsyat ke wajah Gail. Dampaknya begitu kuat hingga Gail terlempar ke belakang melintasi arena. Para kandidat sombong dari sebelumnya berteriak ketakutan melihat pemandangan yang tak dapat dipercaya itu. Gail menabrak dinding arena dengan keras, menciptakan jaring laba-laba retakan yang besar. Dia merosot ke depan, tak sadarkan diri, dan kalah dalam satu pukulan, membuat penonton bertanya-tanya bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Sosok berkerudung, yang kini diketahui sebagai Kai, mengusap pergelangan tangannya dan menunduk, mengakui bahwa gerakan tiba-tiba itu mengejutkannya. Kerudungnya telah jatuh ke belakang, memperlihatkan rambut hitamnya yang berantakan. Dia merenungkan percepatan dan kekacauan yang tiba-tiba terjadi saat itu. Tiba-tiba, seorang penonton menunjuk Kai dengan jari gemetar, berteriak tak percaya. Dia tidak menunjuk pada kemenangan, tetapi pada warna energi Kai, hitam. Penguji berambut pirang itu memperhatikan dengan ekspresi serius, menyadari dalam hati bahwa hitam adalah warna yang sama yang dimiliki oleh makhluk. Bahkan Ellie Qian tampak tercengang, bertanya-tanya apakah mungkin bagi manusia untuk memiliki warna itu. Kai berdiri sendirian di tengah arena,
tidak menyadari gawatnya situasi. Yang lain mempertanyakan apakah kekuatan untuk mengalahkan pedang Gale dalam satu pukulan berasal dari energi hitam misterius ini. Kai melihat sekeliling dengan gugup ke arah kerumunan yang terkejut, bingung dengan reaksi mereka, dan dengan polos bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Turnamen berlanjut dengan pertarungan yang intens. Dalam satu pertandingan, seorang kandidat yang ketakutan melemparkan batu-batu tajam, tetapi Kai menyerbu ke depan, dengan mudah menghindarinya. Dia langsung menutup jarak dan memberikan pukulan yang kuat, membuat pengguna sihir itu terbang. Penyiar menyatakan dia sebagai pemenang. Rentetan kemenangan Kai berlanjut saat dia mendominasi, dengan keras, membanting lawan lain dan menjatuhkan lawan ketiga. Jauh di atas, penguji berambut pirang memperhatikan dengan penuh minat, menyatakan bahwa Kai adalah pelamar yang menonjol. Dia dengan bersemangat mencatat bahwa Kai adalah pemegang kulit hitam pertama dan bersikeras mereka harus segera merekrutnya sebelum rumor menyebar. Tiba-tiba, langkah kaki yang berat mendekat dan sebuah suara dengan santai berkomentar bahwa hari ini sepertinya akan berat. Penguji berambut pirang itu menoleh dengan terkejut saat melihat pria berambut merah dan wanita berambut biru dari lokasi ledakan. Penguji bertanya mengapa ketua tim Red ada di sini, tetapi pria itu melambaikan tangannya, mengklaim bahwa mereka hanya lewat. Mereka membahas penyelidikan insiden makhluk besar itu sebentar. Pemimpin merah itu mengakui bahwa tidak ada kemajuan. Dia kemudian bertanya apakah ada kandidat yang layak. Penguji menyebutkan wanita muda dari keluarga Tien dan kandidat yang sangat unik. Tiba-tiba, mata pemimpin merah itu melebar saat dia merasakan sesuatu. Dia melihat ke dalam arena dan melihat Kai. Seketika, dia menyadari energi hitam itu. Saat penguji memuji Kai, pemimpin merah itu menatap anak laki-laki itu dalam diam. Wanita berambut biru itu berbisik kepada pemimpinnya, menanyakan apakah anak itu terkait dengan penyelidikan mereka. Pemimpin merah itu mengonfirmasi bahwa kemungkinan besar itu adalah dirinya. Dalam hati, pemimpin merah itu menyimpulkan bahwa warna baru yang muncul tepat setelah insiden di distrik bayangan adalah suatu kebetulan yang terlalu besar untuk diabaikan. Dia memutuskan untuk terus mengawasi Kai untuk saat ini. Tidak menyadari bahwa dia sedang diamati, Kai melihat tinjunya yang terkepal, berasap dengan energi gelap. Dia senang dengan kekuatannya yang luar biasa, menyadari bahwa menjadi seorang pionir akhirnya mungkin. Namun, ia mengingat dampak fisik yang ditimbulkan oleh transformasi tersebut dan memperingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati. Ia tahu bahwa jika ia menggunakan kekuatan ini secara berlebihan dan kehilangan warnanya di tengah pertarungan, ia tidak akan berdaya. Gelombang besar energi beku meletus dari arena, menciptakan dinding es. Eli Kayan berdiri dengan tenang di tengah kabut dingin. Penyiar menyatakan nomor 17 sebagai pemenang, mengungkapkan bahwa ia telah membungkus lawannya dalam balok es padat. Para penonton, termasuk Kai, menyaksikan dengan kagum, berkomentar bahwa warna keluarga Tien selalu mengesankan. Saat Eli menuruni tangga, Kai memperhatikannya, bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa mengalahkan sihir yang begitu kuat. Tiba-tiba, Eli berhenti saat melewati Kai, menatap langsung ke arahnya dengan tatapan tajam dan ingin tahu. Mata birunya menyipit curiga saat ia mengamatinya dengan cermat. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan terus berjalan, membuat Kai bingung. Penyiar berkata, ujian pertama telah selesai. Penguji berambut pirang itu berdiri di podium dan berterima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka. Ia menjelaskan bahwa karena mereka terlambat dari jadwal, mereka akan langsung melanjutkan ke ujian berikutnya. Ia menginstruksikan para kandidat yang gagal untuk pergi dan mereka pun pergi dengan sedih. Penguji berambut pirang itu mulai mengumumkan ujian berikutnya, tetapi terganggu oleh sebuah tangan di bahunya. Pria berambut merah itu melangkah maju dengan senyum percaya diri, mengambil alih. Ia melihat para kandidat yang masih hidup dan menyatakan bahwa ujian kedua akan dipimpin secara pribadi olehnya. Para kandidat mendongak dengan kaget, menyadari siapa yang berdiri di hadapan mereka. Pewarna merah. Ia adalah salah satu pewarna terkuat di kota Cemerlang, yang terkenal karena merebut kembali tanah hitam. Akan tetapi, para kandidat ketakutan, mengingat rumor bahwa kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga bahkan sekutu ragu untuk bekerja dengannya dan bahwa ketika ia bertanggung jawab atas ujian, tidak ada seorang pun yang lulus. Penguji berambut pirang itu menatap cemas pada pewarna merah, menanyakan apakah ia yakin, memperingatkan bahwa kapten akan memarahinya karena mengubah format ujian. Merah menertawakannya, menyatakan bahwa ia tetap diomeli setiap hari. Ia mengumumkan bahwa ujian itu sederhana dan memberitahu orang banyak untuk bertahan saja saat tubuhnya meledak dalam kobaran api besar. Gelombang api raksasa melonjak ke arah para pelamar yang ketakutan, membentuk penghalang berbentuk bola di sekeliling setiap orang, menjebak mereka. Para kandidat panik saat mereka diselimuti oleh panas yang menyengat. Red menjelaskan bahwa ia telah menciptakan kembali lingkungan di suatu wilayah tertentu, dan mencatat bahwa suhunya akan sangat panas. Ia menggambarkan bahwa tanah hitam penuh dengan lingkungan ekstrim tempat manusia hampir tidak dapat bertahan hidup. Ia meremehkan ujian saat ini, dengan menyatakan bahwa panas ini tidak lebih dari kompor yang hangat. Dengan ekspresi serius, Red menegaskan bahwa jika mereka bertahan, mereka akan lulus. Namun, matanya menyipit dingin saat ia menambahkan bahwa siapapun yang tidak mampu menahan panas ini tidak pernah memiliki kualifikasi untuk menjadi pelopor. Di dalam bola api, para kandidat menderita. Seorang pria menyadari bahwa ia tidak dapat menggores penghalang. Sementara yang lain berteriak kesakitan, mereka bertanya-tanya dalam ketakutan seperti apa tempat neraka di tanah hitam itu jika ini dianggap ringan. Melihat dari samping, penguji berambut pirang itu mencatat bahwa meskipun ada rumor, keterampilan Red tidak tumpul. Ia mengagumi kendali Red yang luar biasa,
mengamati bagaimana ia langsung menutupi begitu banyak orang. Ia mengakui bahwa kekuatan ini adalah apa yang diharapkan dari seseorang di puncak. Tiba-tiba, suara retakan keras membelah udara. Red dan asistennya menoleh saat salah satu penghalang api berubah menjadi biru dan retak. Gelombang energi es yang besar meledak keluar, menghancurkan bola api. Di tengah pecahan es yang berjatuhan, Elikian berdiri tegak setelah terbebas. Red menatapnya, mengakui bahwa ini cukup bagus. Ia merenungkan bahwa sementara kekuatan keluarga Kayan adalah penangkal alami terhadap api, kekuatannya sendiri biasanya cukup kuat untuk mengalahkan keuntungan itu. Sambil menatap wanita muda itu, Red menyimpulkan bahwa dia mungkin benar-benar pantas disebut sebagai anak ajaib sejati. Red bertanya-tanya tentang kandidat lain yang mereka minati. Di dalam bola apinya, Kai tampak berdiri diam. Red mengamatinya, memperhatikan bahwa tidak seperti gadis itu, anak laki-laki ini tidak menerobos. Ia mengakui bahwa ia tidak berharap banyak darinya. Namun, di dalam penghalang, Kai panik, berteriak dalam hati bahwa ia dalam masalah besar. Ia menyadari bahwa ia telah menggunakan terlalu banyak warnanya selama pertarungan dengan pedang Gail. Ia menatap tangannya dengan ngeri, menyadari energi hitamnya bocor keluar dan terkuras lebih cepat dalam panas. Kai membayangkan masa depan yang mengerikan di mana kekuatannya habis. Ia tahu jika ia terbukti tidak berwarna, ia kemungkinan akan menjadi bahan eksperimen. Putus asa, ia dengan panik mencari solusi, bertanya-tanya apakah ia dapat menyerap sesuatu untuk mengisi kembali energinya. Ia menatap dinding api yang sangat kuat. Sebuah kesadaran menghantamnya. Karena penghalang itu terbuat dari kemampuan warna, ia bertanya-tanya apakah ia dapat menyerapnya. Ia menatap tangannya, mengakui bahwa ia tidak tahu batas kekuatan penyerapannya. Memutuskan bahwa ia tidak punya waktu untuk berpikir, ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh dinding api yang berputar-putar. Seketika, reaksi keras terjadi, dan Kai terkejut bahwa penyerapan langsung berhasil. Penghalang api mulai melengkung dan berputar, menarik perhatian kandidat di dekatnya. Pusaran energi hitam besar meletus dari Kai, menyedot api merah ke tangannya. Dari podium, Red dan penguji berambut pirang itu menatap ke bawah, tercengang dan tidak mampu memahami apa yang mereka lihat. Red berkeringat karena gugup, memaksakan senyum saat dia mengatakan bahwa mereka telah menemukan orang gila sungguhan. Di arena, Kai berdiri di tengah energi yang menghilang, tampak sangat kuat dengan aura merah dan hitam berputar-putar di sekitar tangannya. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Namun, dalam hati, Kai kembali panik. Dia memaksakan senyum, berpikir ini seharusnya tidak terjadi. Dia menyadari dengan penyesalan bahwa dia secara tidak sengaja terlalu mencolok. Eli Kayan berdiri membeku, mempertanyakan apakah dia sedang berhalusinasi. Saat dia menatap pemuda yang diselimuti energi gelap, dia menatap Kai dan bertanya-tanya apakah hitam adalah warna yang dapat dimiliki manusia. Menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, rasa cemas menyelimutinya saat dia melihatnya. Kenangan tentang tekanan untuk menjadi yang terbaik melintas di benaknya, dia terpaksa mengakui bahwa Kai tidak dapat disangkal kuat. Dia menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat menjamin kemenangan. Saat Kai berjalan menjauh, Eli berpikir bahwa ada sesuatu tentang dirinya yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kekuatan saja, bertanya pada dirinya sendiri siapa dia sebenarnya. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, mencoba menepis pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Red, si pewarna, mendekati Kai dan dengan santai melingkarkan lengannya di bahunya, mengatakan kepadanya, lain kali tidak akan seperti ini. Red tersenyum, berkomentar bahwa kemampuan si hitam untuk menyedot segalanya itu liar, dan dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia membimbing Kai pergi, menyarankan mereka untuk melakukan percakapan pribadi untuk melindungi privasi Kai sementara dia memuaskan pertanyaannya sendiri. Kai, berkeringat dengan gugup, bertanya tentang status ujian. Red meyakinkannya bahwa dengan tingkat kekuatan seperti itu, dia jelas lulus. Kai tercengang, menyadari bahwa menarik begitu banyak perhatian menguntungkannya. Dia diliputi emosi, berpikir bahwa dia akhirnya mencapai mimpinya untuk menjadi seorang pionir. Tiba-tiba, penguji berambut pirang itu berteriak pada Red karena bertindak sendiri. Red menertawakannya, meminta rekannya untuk mengabaikannya. Sekali ini saja, penguji itu berkata dan mengumumkan bahwa meskipun ada gangguan, ujian akan tetap dilanjutkan. Ia menjelaskan bahwa nomor 17 Eli telah lulus karena ia telah menembus penghalang, tetapi kandidat lainnya akan menjalani ujian tambahan. Eli mengabaikan pengumuman itu, tatapannya tertuju pada terowongan gelap tempat Red membawa Kai pergi. Adegan beralih ke suasana industri. Red berdiri di luar mobil bersama Kai sementara penyelidik berambut biru itu duduk di kursi pengemudi. Red menyuruhnya menunggu. Kai melihat sekelilingnya dan ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Ia menatap lanskap besar yang penuh dengan puing-puing dan kehancuran. Menyadari dengan ngeri bahwa Red telah membawanya kembali ke lokasi yang tepat di mana ia jatuh ke dalam limbah tinta. Pewarna Red melihat ke arah reruntuhan yang hancur, berkomentar bahwa itu adalah tempat yang buruk. Ia menjelaskan bahwa sebuah insiden besar terjadi di sini, yang menyebabkan Kai membeku. Red menceritakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua pionir ditemukan benar-benar terkuras dan tidak berwarna. Ia menambahkan bahwa saksi mata melihat makhluk besar di tempat itu. Red menoleh tajam ke arah Kai, menunjukkan waktu yang mencurigakan. Ia mencatat bahwa tak lama setelah makhluk itu muncul, Kai muncul sebagai orang pertama yang memiliki warna hitam, dan menyebutnya sebagai suatu kebetulan. Dengan matanya yang bersinar, Red menganalisis kekuatan Kai, menggambarkannya sebagai kemampuan yang menyerap warna lain. Kai berkeringat gugup saat Red menatapnya,
menyatakan ini adalah kemampuan yang sama sekali asing. Dalam hati, Kai panik, menyadari Red mencurigai adanya hubungan sejak awal. Ia dengan panik bertanya-tanya apakah ia bisa lari, tetapi melihat aura pria itu yang luar biasa, ia menyadari bahwa mustahil untuk melarikan diri dari seorang pahlawan. Tiba-tiba, Red tertawa, memecah ketegangan. Ia melambaikan tangannya, mengakui bahwa ia hanya menguji Kai, tetapi mengeluh bahwa reaksi jujur Kai menghilangkan kesenangannya. Kai menatapnya dengan bingung. Red menjelaskan bahwa meskipun tugas resminya adalah menyelidiki insiden tersebut, ia secara pribadi lebih tertarik pada kemampuan unik Kai. Red menjelaskan bahwa kekuatan warna biasanya tidak dapat bercampur sama sekali. Namun, ia mengamati bahwa kemampuan Kai tampaknya mengabaikan aturan tersebut. Ia mengingat ujian kedua, dan menunjukkan bahwa Kai jelas tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Kemudian Kai terbata-bata, mencoba menjelaskan, tetapi Red menyelanya. Tubuh si pewarna mulai bersinar dengan energi merah, dan dia menyatakan bahwa mereka perlu melakukan uji coba. Kai menatapnya dengan bingung. Red mengulurkan tangannya, menjelaskan bahwa dia perlu memahami cara kerja kemampuan itu. Dia tersenyum percaya diri, menantang Kai untuk mencoba menyerap energinya sekarang. Kai panik dan mencoba menolak, memperingatkan Red bahwa itu terlalu berbahaya. Red hanya tertawa, memberitahu si pemula bahwa dia terlalu dini untuk mengkhawatirkan seseorang setingkat dengannya. Kai terdiam, tampak tegang dan gugup saat Red memerintahkannya untuk berhenti bicara dan mencobanya saja. Hitam melambangkan tombak hitam, kekuatan jahat yang melahap segalanya. Red berpikir bahwa membiarkan kemampuan berbahaya seperti itu tidak terkendali tidak dapat diterima karena dapat mengguncang fondasi kota yang bersinar. Sebuah rahasia gelap terlintas di benaknya. Orang-orang belum mengetahuinya, tetapi makhluk humanoid itu ada. Dia diam-diam memperingatkan Kai bahwa jika dia pernah menghadapi mereka atau lebih buruk lagi menjadi salah satunya, sang pewarna mungkin harus melenyapkannya. Kai merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari Red. Meskipun diintimidasi, Kai setuju untuk melakukan tes. Dia meraih pergelangan tangan Red dengan gugup, meminta konfirmasi bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, itu bukan salahnya. Sementara energi gelap bangkit dari tubuhnya, saat mereka bersentuhan, gelombang energi yang mengejutkan mendistorsi udara. Kai tersentak saat energi merah dengan keras mengalir ke lengannya, kontras dengan aura hitamnya sendiri. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ledakan api besar meletus dari titik kontak, menyebabkan Kai menjerit kesakitan. Di dalam kobaran api, dia berteriak agar Red berhenti, mengakui bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan itu dan rasanya seperti lava cair mendidih di dalam dirinya. Dalam penglihatannya, Red muncul sebagai siluet api murni yang menjulang tinggi seperti dewa, memperkuat mengapa dia adalah seorang pahlawan. Red berdiri dengan tenang di dalam kobaran api, mengamati. Dia memperhatikan bahwa energi hitam Kai menyedot kekuatannya tanpa henti, bertindak seolah-olah sedang kelaparan. Ia menyadari bahwa karena kekuatan Kai belum matang, individu yang kuat dapat menahan penyerapan, tetapi kemampuan ini akan langsung berakibat fatal bagi kebanyakan orang biasa. Saat api berputar, mata Red menyipit karena rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia pikir apa yang mereka lihat selama ujian tidak mungkin menjadi keseluruhan kemampuan itu. Ia memutuskan bahwa ia ingin tahu bukan hanya bagaimana Kai menyerap warna, tetapi juga bagaimana warna-warna yang diserap itu digunakan. Situasi meningkat saat energi di antara keduanya bereaksi keras. Red memperhatikan saat energi hitam dari lengan Kai mulai melengkung dan melonjak bercampur dengan aura merah. Tiba-tiba, ledakan besar energi merah dan hitam meledak keluar. Red terdorong mundur oleh ledakan itu. Ia menatap kaget pada sosok yang muncul dari asap. Kai telah berubah sebagian. Sisi kanan tubuhnya sekarang terbungkus dalam baju zirah iblis bergerigi dari energi merah dan hitam yang mengeras. Red menggertakkan giginya, menyadari bahwa bentuk ini sangat familiar. Saat ia melihat tangan bercakar mengerikan dan mata yang bersinar, Red mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia akan percaya bahwa ia sedang melihat makhluk. Kemiripan itu menegaskan kecurigaannya dan dia menyadari dengan pasti bahwa Kai berada di balik insiden di mana para pionir lainnya kehilangan warna mereka. Kai berjuang untuk tetap sadar. Red memutuskan bahwa prioritasnya adalah keselamatan dan bertekad untuk memadamkan api sebelum Kai mengamuk. Dia memanggil bola api, bersiap untuk menaklukkan Kai dengan paksa. Namun, Kai mengeluarkan geraman rendah, menyebabkan Red berhenti sejenak karena bocah itu tampaknya sedang melawan sesuatu yang lain. Adegan beralih ke perspektif internal Kai, kekosongan hitam pekat yang dipenuhi dengan teks merah yang menuntut. Suara-suara kekuatan berteriak padanya, menuntut warna yang intens dan mendesaknya untuk membawa lebih banyak. Kai tersentak di dunia nyata, tertekan oleh suara-suara yang mengganggu ini. Suara-suara itu terus menggodanya, mengatakan kepadanya bahwa menahan diri adalah hal yang sia-sia dan mendesaknya untuk menerimanya. Kai dalam hati berteriak pada suara-suara itu untuk diam dan tetap diam. Dengan tekad yang kuat, mata Kai yang terlihat bersinar merah. Ia menolak godaan itu, memerintahkan kekuatan itu untuk diam dan tetap hancur saat ia mengerahkan kemauannya atas energi yang kacau itu. Gelombang kejut meledak keluar saat ia dengan paksa menekan energi itu kembali ke bawah. Zirah bergerigi itu menghilang, membuat Red tampak sangat terkejut. Kai terengah-engah karena kelelahan. Red menatapnya dengan terkesan dan tercengang, bertanya apakah si pemula itu benar-benar berhasil menekan kekuatan yang luar biasa itu sendirian. Kai terengah-engah,
jantungnya berdebar kencang. Ia pikir gila bahwa ia selamat dan dengan panik bertanya-tanya mengapa ia mengamuk. Ia mendongak dengan gugup, takut ia kehilangan kendali di depan seorang pewarna. Mengetahui ia perlu memahami kemampuannya, ia dengan ragu mendekati pria yang lebih tua itu. Namun, Red tampak senang. Ia mengakui bahwa ia terkejut karena kekuatan yang diserap Kai lebih kuat dari yang ia duga, tetapi ia menyeringai dan menyatakan eksperimen itu berhasil karena menyenangkan. Ia memberitahu Kai bahwa jika ia ingin mencapai sesuatu, ia harus bersedia mengambil risiko. Red memutuskan bahwa itu sudah cukup untuk ujian, tetapi kemudian berhenti sejenak, mengatakan ada satu hal lagi. Ia mengingatkan Kai bahwa ia adalah penyelidik yang ditugaskan untuk menangani insiden perusakan di tempat ini, dan tugasnya adalah menemukan pelakunya. Dengan senyuman tenang namun mengancam, ia menunjukkan bahwa orang di depannya tampak seperti tersangka yang sempurna. Kai membeku, wajahnya pucat karena panik. Red menjelaskan betapa seriusnya situasi ini. Ia mengingat bagaimana para saksi melihat makhluk bayangan besar, memperingatkan Kai bahwa lebih banyak orang yang tertarik pada kasus ini daripada yang ia kira. Ia berpendapat bahwa begitu rumor tentang kemampuan hitam Kai menyebar, akan mudah bagi pihak berwenang untuk menyalahkannya. Ia menunjuk ke distrik industri yang hancur, mencatat bahwa kerusakannya akan menelan biaya ratusan juta. Ia menambahkan bahwa jika pimpinan kota memutuskan Kai terlalu berbahaya, ia dapat diasingkan atau diubah menjadi tikus percobaan. Kai menggertakkan giginya karena frustrasi. Menyadari bahwa ia terjebak, ia tahu tidak ada cara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Tiba-tiba, Red menawarkan jalan keluar. Ia menyarankan bahwa jika Kai setuju untuk berada di bawah komandonya, ia mungkin dapat melakukan sesuatu. Tanpa ragu sedetik pun, Kai membungkuk dengan sudut 90 derajat, berteriak keras bahwa dia menyerahkan dirinya kepada Red. Red menyuruhnya mendengarkan kondisi lengkapnya terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa dia tidak akan memperbaiki semuanya dengan cuma-cuma. Sebagai gantinya, Kai harus memberinya beberapa bantuan. Dia bertanya apakah Kai pikir dia bisa menanganinya. Kai memaksakan senyum putus asa dan gemetar. Dalam hati, dia berteriak bahwa apapun lebih baik daripada berutang jutaan atau menjadi eksperimen sains. Dia setuju dengan keras, berjanji untuk melakukan apapun yang dibutuhkan Red. Di gurun tandus, seekor makhluk kecil gemetar ketakutan beberapa saat sebelum roda besar terbanting ke bawah, nyaris mengenainya saat sebuah kendaraan berat meraung melewatinya. Sebuah truk pengangkut lapis baja besar melaju melalui medan Blacklands yang berkabut dan terjal. Di dalam, Kai melihat keluar jendela, berpikir ini adalah pertama kalinya dia bepergian sejauh ini dan bertanya-tanya apakah ini adalah langkah pertamanya yang sebenarnya sebagai seorang pionir. Tiba-tiba, pikirannya terganggu oleh Gail, seorang pria berambut hijau yang memelototinya, memanggilnya si rambut hitam. Gail dengan kasar memberitahu Kai bahwa dia mengganggu dan menyuruhnya diam. Meskipun Kai tidak mengatakan sepatah kata pun, Kai menatapnya dengan ekspresi bingung. Kai duduk dengan canggung di ruang transportasi. Dia pikir memulai sebagai pionir segera adalah apa yang dia inginkan, tetapi suasananya tegang. Dia melirik Gail yang marah dan Elician yang pendiam, mempertanyakan apakah berada di tim yang sama adalah langkah yang tepat. Kilas balik mengungkapkan percakapan dari hari sebelumnya. Red bertanya kepada Kai yang terkejut apakah dia siap untuk bergabung dalam eksplorasi, menjelaskan bahwa dia membutuhkannya untuk pergi ke tempat tertentu di area yang belum dipetakan. Melihat ekspresi gugup Kai, Red tertawa dan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Red menunjukkan peta kepada Kai, meyakinkannya bahwa dia tidak akan sendirian. Dia menjelaskan bahwa rekrutan baru yang lulus ujian juga akan dikerahkan ke area tersebut dan peta jalan resmi akan segera diumumkan. Kai hanya perlu tiba di lokasi tepat waktu. Kembali ke masa sekarang, Kai melihat rekan satu timnya, memperhatikan bahwa mereka sudah berada di truk. Terungkap bahwa karena campur tangan Red membahayakan ujian sebelumnya, para peserta diberi kesempatan lagi. Banyak individu yang terampil, termasuk Gail, lulus ujian tambahan yang ketat. Sementara itu, Elician, pemula peringkat teratas, bergabung dengan tim Red atas permintaannya sendiri. Gail menatap Kai dengan kebencian yang mendalam, tidak percaya bahwa dia dipermalukan oleh orang bodoh. Dia mengingat kembali pertarungan mereka, yakin bahwa dia kalah hanya karena dia lengah sejenak dan bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Dia mengancam Kai, memperingatkannya untuk bersiap setelah eksplorasi berakhir. Dia bergumam bahwa jika Raven tidak ada di belakangnya, Kai pasti sudah mati. Elician menyela dengan dingin, menyuruh Gail untuk berhenti berbicara, mengejeknya bahwa dia mungkin akan jatuh dalam satu pukulan lagi. Gail menoleh padanya dengan marah, menanyakan apa yang baru saja dia katakan. Ellie mengabaikannya, menyatakan bahwa Gail bukan tandingan Kai. Kai menatap Ellie dengan terkejut dan penuh harap, berpikir mungkin dia adalah seseorang yang bisa dia ajak berhubungan. Namun, Ellie mengalihkan tatapan dinginnya ke Kai, membuatnya bingung dengan menyebutkan perjanjian masa lalu yang seharusnya mereka buat. Dia memelototinya, menyatakan bahwa yang kalah harus tetap diam dan mengikuti perintah, membuat Kai bingung. Kai berdiri canggung di antara dua pionir yang bermusuhan, merasakan tekanan, dia menyadari dinamika tim akan sulit dikelola. Adegan berubah saat kendaraan pengangkut bergerak melintasi perairan gelap gurun menuju fasilitas yang jauh. Kendaraan itu tiba di dermaga pemuatan yang ramai dengan para pekerja yang memindahkan persediaan. Kelompok itu turun. Kai, Ellie, Gail, dan rekrutan lainnya berjalan keluar ke pangkalan depan untuk Korps Perintis Fajar. Kai kagum dengan tingkat aktivitas yang tinggi,
memperhatikan persediaan luar biasa dari korps peringkat S, sesuatu yang tidak dia sadari ketika dia menjelajah ke Blacklands sendirian. Tiba-tiba, sebuah jari menusuk pipi Kai, mengejutkannya. Dia berbalik untuk melihat Mari yang tersenyum, yang dengan riang menjelaskan bahwa karena ini adalah misi pertamanya, dia harus ikut untuk mendukungnya. Di bagian depan, seorang wanita berambut jingga cerah dan berjas putih berteriak agar semua orang bersiap, mengumumkan bahwa seorang rekrutan baru akan memasuki Blacklands. Dia berteriak bahwa keselamatan adalah prioritas utama. Dia memperingatkan bahwa pengintaian telah melaporkan adanya makhluk berbahaya tak dikenal di area 21, zona yang sangat berbahaya tempat ditemukannya jasad makhluk peringkat A. Tiba-tiba, seorang pionir pria berlari ke arah wanita berambut jingga itu, memanggilnya Aransia. Dia dengan gugup melaporkan bahwa pemimpin tim merah telah membawa rekrutan baru, tetapi mereka telah meninggalkan formasi mereka tanpa izin. Mata Aransia membelalak kaget, dan dia bertanya apakah itu benar. Utusan itu mengonfirmasinya, dan Aransia, bahwa orang itu membuat masalah lagi. Kelompok itu diam-diam memasuki ngarai gelap, menjauh dari pasukan utama. Pewarna merah mengulurkan tangannya ke dalam bayang-bayang, memimpin jalan. Pasukan kecil yang terdiri dari Kai, Gail, Ellie, dan Red memisahkan diri dari formasi. Kai dengan gugup bertanya kepada pemimpin tim apakah ini tidak apa-apa, sambil menunjukkan bahwa tim utama sedang menuju ke arah yang berbeda. Red mengonfirmasi bahwa tujuan mereka berbeda. Kai menoleh ke belakang ke arah Gail dan Ellie, khawatir karena regu itu semuanya adalah rekrutan baru. Gail tiba-tiba membentak, menuntut untuk mengetahui mengapa dia dan Ellie harus ikut, berteriak bahwa dia mendengar Red hanya bermaksud membawa Kai, dan dia merasa terhina. Red tersenyum, aura merahnya menyala. Dia menjelaskan bahwa bimbingan pribadinya bukanlah sesuatu yang bisa diterima sembarang orang, jadi tidak adil jika Kai adalah satu-satunya yang diuntungkan. Dia meyakinkan Gail yang marah bahwa meskipun dia tidak akan menyuapi mereka, dia juga tidak akan membiarkan mereka terluka parah. Dia memotong pembicaraan, memerintahkan mereka untuk pindah. Mata Kai membelalak saat mereka menghadapi musuh. Jauh di dalam gua, kelompok itu dikelilingi oleh makhluk bayangan. Sementara Red memegang lentera, Kai, Gail, dan Ellie terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang kacau. Seekor binatang besar seperti serigala menerjang keluar dari kegelapan. Ellie Qian bereaksi seketika, pedang energi biru miliknya menembus tubuh makhluk itu. Ia mendarat dengan anggun, menyadari bahwa ini adalah realitas tanah hitam. Dikelilingi oleh mata yang bersinar, ia memperhatikan lingkungan yang menyesakkan dan gelombang monster yang terus-menerus. Ia menyadari bahwa itu berbeda dari latihan. Ia mencengkeram pedangnya, bertekad untuk mengelola kekuatannya dengan hati-hati. Ellie melirik ke belakang, berpikir bahwa ia perlu bergerak lebih efisien. Ia menatap Kai dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin tertinggal di belakangnya. Sementara itu, Kai mencengkeram leher makhluk bayangan dan menghancurkannya dengan brutal menggunakan tangan kosong. Ellie Qian menatap Kai dengan sangat terkejut. Ia bertanya mengapa Kai tidak menggunakan pipet. Kai ragu-ragu, mengingat ujian masuk dan mengakui bahwa ia tidak memilikinya. Dia menjelaskan bahwa itu terlalu mahal dan dia merasa baik-baik saja bertarung tanpa itu, membuat Ellie menatapnya dengan tidak percaya. Gail tercengang, berteriak bahwa tidak masuk akal bagi seorang pionir untuk tidak pernah menggunakannya. Dropper adalah alat penting bagi para pionir yang digunakan untuk memasukkan energi warna ke dalam senjata untuk melawan makhluk. Untuk berburu monster-monster ini dengan benar, seseorang harus mewarnainya menggunakan dropper. Kelompok itu melihat Kai berdiri di atas musuh-musuh yang telah dikalahkan dan mereka mempertanyakan bagaimana ia berhasil mengalahkan mereka dengan tangan kosong tanpa alat penting itu. Tangan Gail gemetar saat ia menggenggam senjatanya sendiri. Menyadari kesenjangan dalam kemampuan mereka, ia mengingat kembali penghinaan dalam ujian itu. Menyadari bahwa ia bahkan tidak dapat menggores seseorang yang tidak menggunakan dropper, Gail menggertakkan giginya karena frustrasi. Ia memelototi punggung Kai, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghancurkan Kai dengan tangannya sendiri suatu hari nanti. Saat mereka terus berjalan lebih jauh ke dalam gua, Red memimpin jalan dengan lentera sementara Gail mengikutinya, dengan amarah yang membara. Red melirik kembali ke pasukannya dengan seringai, berpikir tidak buruk melihat dua orang jenius yang dimotivasi oleh seorang pemula. Ia tersenyum, percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih menarik.